Ya, Beli bismillahirrahmanirrahim. Bang Saka Assalamualaikum lagi ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Sore Tigris. Sore, Tigris Pak. Selani. Ya. Hari ini Anda akan mempresentasikan hasil tugas akhir Anda dan mempertanggungjawabkannya. Ya, apa yang sudah Anda tulis. Kemudian perlu saya informasikan terlebih dahulu bahwa Anda memiliki waktu 45 menit ya secara keseluruhan. Kemudian nanti untuk presentasi di sesi yang pertama Anda memiliki waktu hanya 10 menit. Ya, nanti saya akan guide poin-poin mana aja yang harus Anda presentasikan. Kemudian opening dan closing Anda wajib menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi nanti dibuka presentasinya dengan menggunakan bahasa Inggris dan juga ditutup dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, udah paham ya? Tigris? Iya, iya Pak. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum. Good afternoon, honorable judges, Mr. Mutabah, Mr. Utep, dan Miss Hilda. Okay. I would like to introduce myself. My name is Tigris Felani. I come from Polytechnic LP3I Cilangsi or Harvard City. My major is Administration Office, and my mentor is Mr. Sudirman. Today, let me present my final result with the title is Tugas dan Tanggung Jawab Admin Marketing pada PT Huasin Indonesia. To shorten the time, let me explain using bahasa Indonesia. For Chapter 1, pendahuluan, Chapter 2, tinjauan pusaka, Chapter 3, profil perusahaan, Chapter 4, pembahasan, and Chapter 5, penutup. Untuk yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Sorry Tigris, saya cut ya. Untuk chapter 1, coba presentasikan tujuan dan rumusan masalah. Tujuan dan Oke. Tujuan penulisan yaitu pertama, untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab admin marketing pada PT Huasin Indonesia. Yang kedua, mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam tugas dan tanggung jawab admin marketing pada PT Huasin Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui solusi yang dilakukan guna menanggulangi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh admin marketing pada PT Huasin. Oke, rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama itu yaitu apa tugas dan tanggung jawab admin marketing pada PT Huasin Indonesia. Yang kedua, apa hambatan yang dihadapi oleh admin marketing dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pada PT Huasin Indonesia. Lalu yang ketiga, apa solusi yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh admin marketing dalam menjalani tugas dan tanggung jawab admin marketing pada PT Huasin Indonesia. Ya, coba buka bab 4. Oke, ya silakan presentasikan. Pada bab 4, saya akan membahas tugas dan tanggung jawab admin marketing tersebut. Nah, tanggung jawab pertama yaitu bertanggung jawab kepada manajer marketing. Maksudnya yaitu di sini admin marketing itu bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dia lakukan kepada manajer tersebut. Tugas-tugasnya yaitu membuat planning pekerjaan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan terhadap sampel. Ini yang saya bahas ini untuk admin sampel ya Pak. Jadi admin itu terbagi menjadi 2, admin sampel dan PPC. Nah, lalu yang kedua menampung segala keluhan dari tamu dan konsumen. Yaitu admin sampel ini ditugaskan untuk mendengarkan keluhan dari konsumen, ditampung oleh admin sampel yang kemudian nanti akan dibahas secara berkala dengan
marketing, manajer marketing. Yang ketiga, menyampaikan arahan dan pengumuman, yaitu seperti jika ada masalah dalam sampel atau apa, jadi manajer akan menyampaikan kepada admin sampel untuk mengarahkan bawahannya supaya bekerja lebih baik lagi atau pengumuman lainnya. Yang keempat, menyampaikan keberhasilan kepada atasan dan direktur utama. Dalam sampel, saat ada keberhasilan seperti approval dan development lainnya, akan disampaikan melalui email. Dari email tersebut, admin sampel akan menyampaikan keberhasilan tersebut kepada manajer marketing dan juga direktur utama. Lalu memberikan saran dan masukan. Memberikan saran dan masukan itu juga dilakukan oleh admin sampel bagaimana baiknya untuk melakukan proses sampel tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Lalu melaksanakan tugas lain. Tugas lain itu misalnya manajer marketing memberikan tugas tambahan untuk membantu mungkin bagian admin PPC seperti itu. Yang kedua, bertanggung jawab atas hasil kerja bawahannya. Yaitu tugasnya mengatur kerja pada bawahannya, yaitu misalnya memberikan planning untuk bawahannya, mana yang dikerjakan lebih dulu, seperti itu. Yang kedua, memberikan motivasi kepada bawahannya. Memberikan motivasi dilakukan oleh admin sampel, misalnya memberi pujian jika pekerjaan yang dilakukan bawahannya itu baik dan benar. Lalu membuat jadwal kegiatan kerja untuk bawahannya, seperti mengatur kerja, memberikan planning hari per harian, mingguan, dan bulanan. Lalu memberikan briefing kepada bawahannya. Admin sampel biasanya selalu memberikan briefing sebelum memulai pekerjaannya. Sebelum proses sampel dilakukan, admin sampel akan memberikan masukan-masukan kepada bawahannya. Menyelesaikan masalah sampel. Yang dimaksud masalah sampel seperti jika ada terjadi kesalahan dalam proses pekerjaan. Otomatis sampel tersebut rusak atau tidak bisa diterima oleh konsumen. Maka admin sampel wajib untuk berkomunikasi langsung dengan konsumen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mengontrol kehadiran bawahannya. Bawahan wajib melaporkan jika ingin melakukan absen atau tidak masuk dalam hari kerja, karena admin sampel mengontrol penuh kehadiran tersebut. Menentukan jenis cucian untuk sampel dari konsumen. Konsumen biasanya memberikan standar cucian. Dari standar tersebut, admin sampel bisa menentukan barang ini akan dicuci dengan proses seperti apa. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab dari PPC. Tugas dan tanggung jawab ini terbagi menjadi 3. Yang pertama dan kedua bertanggung jawab kepada manajer marketing dan bertanggung jawab atas hasil kerja bawahannya itu hampir mirip dengan sampel. Bedanya kalau PPC itu dalam produksi, kalau sampel dalam proses sampel saja ruang lingkupnya. Tambahannya bertanggung jawab atas PO, purchase order, dan harga cucian. PPC bertugas membuat harga cucian sesuai standar harga cucian PT Huas Indonesia. Jadi PPC diberikan list standar harga cucian tersebut untuk nantinya PPC bisa menentukan harga cucian yang akan diberikan kepada konsumen. Lalu mengajukan negosiasi harga cucian dari konsumen kepada direktur utama. Maksudnya, jika konsumen tidak menerima harga yang telah diberikan, maka konsumen akan melakukan negosiasi. Negosiasi harga nego tersebut akan diberikan kepada PPC dan dari PPC baru diberikan kepada direktur utama. Lalu kendala. Pertama, proses negosiasi harga. PO sangat dibutuhkan untuk proses penagihan. Tanpa adanya PO, proses penagihan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat pemasukan perusahaan. Karena keterlambatan PO biasanya terjadi karena proses negosiasi harga yang memakan waktu yang cukup lama, sehingga proses produksi secara terpaksa dilakukan tanpa adanya PO guna mengejar batas waktu pengiriman barang. Solusi dari kendala tersebut yaitu
negosiasi harga cucian dilakukan langsung oleh Direktur Utama dengan konsumen. Memberikan jadwal negosiasi harga kepada Direktur Utama dan konsumen bisa membantu proses negosiasi dilakukan lebih cepat sehingga tidak memakan waktu yang berlebihan. Kendala kedua, pekerjaan tidak sesuai dengan planning. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya stok chemical atau kimia, kerusakan barang, kesalahan proses yang tidak sesuai dengan jadwal planning yang diberikan. Solusinya, membuat planning dengan sangat efisien, memeriksa kembali kapasitas produksi dan sampel sebelum memberikan planning kepada konsumen sehingga meminimalisir keterlambatan pengiriman. Memastikan kembali proses produksi dan sampel berjalan sesuai planning yang diberikan, memberikan jangka waktu antara planning yang diberikan ke produksi dan sampel dengan planning yang diberikan kepada konsumen, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, masih ada tambahan waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kendala ketiga yaitu mengontrol kehadiran. Tidak dapat dihindari, masing-masing bagian pekerjaan pasti ada di mana pekerja berhalangan hadir. Hal ini menghambat proses pekerjaan dikarenakan pada perusahaan laundry tersebut, setiap bagian harus memiliki keahlian khusus. Jadi, sulit untuk digantikan oleh bagian lainnya, karena mereka memiliki keahlian khusus pada bagiannya masing-masing. Solusinya dalam perusahaan laundry, setiap bagian dalam produksi dan sampel masing-masing memiliki keahlian yang berbeda. Sehingga apabila salah satu bagian tidak hadir, maka akan menghambat pekerjaan. Maka dibutuhkan minimal 2 orang pekerja pada setiap bagian sehingga apabila ada kendala dalam kehadiran salah satu pekerja, proses pekerjaan bisa tetap berjalan dengan baik dan digantikan oleh orang tersebut. Bab 5, kesimpulannya terbagi menjadi 3, yaitu pertama tugas dan tanggung jawab admin marketing PT Huasin Indonesia, kedua kendala-kendala yang dihadapi dalam tugas dan tanggung jawab admin marketing pada PT Huasin Indonesia, dan yang ketiga solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam tugas dan tanggung jawab admin marketing pada PT Huasin. Saran yang pertama, dalam proses negosiasi sebaiknya dilakukan maksimal 1 minggu setelah quotation diberikan. Quotation itu seperti harga, kuantiti, dan tanggal pengiriman. Di sana tertera di dalam quotation. Periksa kembali harga yang diberikan oleh konsumen dan lakukan negosiasi mandiri terlebih dahulu sebelum mengajukan kepada Direktur Utama dengan menggunakan standar harga yang sudah ditentukan perusahaan. Yang kedua, briefing yang dilakukan setiap jam masuk kerja harus dilakukan dengan setiap kepala bagian sehingga meminimalisir kesalahan komunikasi. Yang ketiga, melakukan pengecekan proses produksi dan sampel untuk memastikan proses pekerjaan dilakukan sesuai planning yang diberikan. Lalu, memberikan sanksi kepada pekerja yang mangkir. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Tigris ya yang sudah mempresentasikan hasil dari tugas akhirnya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Yang pertama penguji ahli terlebih dahulu yang akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Kemudian nanti saya lanjutkan dengan ketua penguji ya. Oke, saya persilakan kepada Pak Tabah ya untuk memberikan beberapa pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Utep. Oke, Tigris Felani ya? Iya, Pak. Mana mukanya mana nih? Oh ya ini ya. Ada ya? Iya, Pak. Oke, Tigris, kamu sehat? Sehat, Pak. Oh, sehat ya. Di PT ini kamu bekerja di sini atau gimana? Ya, saya bekerja di PT Huasin. Udah berapa lama? Dari tahun 2019. 2019 berarti udah hampir 2 tahun ya? 2 tahun? Iya, 2 tahun. Oke. Berapa karyawan di sana di PT? Kira-kira saja ya, Pak. Jadi terbagi 3 shift. 1 shift mungkin ada 200 orang, jadi 3 shift 600. Rame ya? Ya. Kamu bagian apa di sini? Saya admin sampel.
Ambil sampel. Oke. Hmm. Nah, ini kan berbicara tentang tugas dan tanggung jawab admin marketing ya. Iya. Oke. Tapi ada sedikit terganggu dengan judul kamu yang agak sedikit nggak konsisten, mungkin karena ada kesalahan penulisan atau apa. Di latar belakang masalah saya lihat judul kamu itu adalah tugas dan tanggung jawab administrasi marketing. Mana yang benar? Apakah admin atau administrasi? Admin. Admin apa administrasi? Tugas admin apa tugas dan tanggung jawab admin marketing atau tugas dan tanggung jawab administrasi marketing? Tugas dan tanggung jawab admin marketing. Bukan administrasi ya? Ya, admin. Oke, di latar belakang silakan diperbaiki karena kalau admin itu perbedaan admin dengan administrasi apa? Kalau admin itu orang-orangnya, kalau administrasi proses pekerjaannya. Oke. Jadi admin itu melekat pada orang ya. Ya. Kalau administrasi Pekerjaannya. itu tugas yang harus dilaksanakan. Nah kemudian ini kenapa ngambil judul ini? Karena tertarik untuk mengulas pekerjaan yang saya lakukan. Dan ya tertarik untuk mengulas tugas. Kenapa ngambil di TP ini? Karena jangkauannya saya juga bekerja di situ, jadi kalau untuk observasi lebih mudah. Lebih mudah. Hasil observasi kamu apa? Observasi awal kamu sehingga kepingin nulis judul ini dengan TP ini. Observasi dengan manajer marketing untuk apa? Observasi itu bukan dengan manajer, itu namanya interview, bukan observasi. Observasi itu mengamati. Iya, mengamati pekerjaannya ya. Oh, mengamati pekerjaan direktur. Enggak, admin sampel jalan pekerjaannya, proses pekerjaan. Oke. Hasil observasi kamu apa yang kamu temukan sebelum kamu nulis ini? Proses pengerjaan dari admin sampel. Apa hasilnya? Apa sudah baik atau gimana tugas dan tanggung jawab admin marketingnya? Cukup baik. Cukup baik ya. Berarti nggak ada masalah ya? Minim. Ada masalah berarti? Ada hambatan admin sampel mungkin ke saat jika ada kesalahan dalam pekerjaan dari bawahannya. Jadi admin sampel harus berkomunikasi dengan konsumen, bagaimana bernegosiasi. Ini admin sampel ini kan posisi dalam suatu organisasi ya, dalam struktur organisasi. Admin ini punya bawahan? Ya, operator. Operator. Oh, ada bawahannya. Admin terus operator. Nggak langsung ya, operator dan admin nggak langsung sekaligus. Enggak, dari admin lalu bawahnya operator. Operator itu berapa orang di situ yang dibawahi oleh admin? Ya. 20. Ada 20 orang. Karena terbagi 3 shift. Tugasnya apa operator? Operator dalam laundry itu tugasnya dalam proses pencucian barang dari konsumen. Oh, itu sebagai pelaksana ini ya? Iya, pelaksana pekerjaan. Eksekutor untuk pencucian ya? Iya. Saya pikir operator itu bagian yang akan hanya menjalankan mesinnya aja. Gitu. Ternyata tugasnya lebih ke ini ya, langsung eksekutor untuk pencucian. Iya, proses pencucian. Oke, jadi tugas admin marketing ini apa aja yang mengarah ke operator? Briefing, lalu memberikan planning, dan memberikan motivasi. Berarti kamu setiap hari melakukan briefing dan motivasi? Iya.
Hebat kamu ya, sudah punya nama bawahan 20 orang. Hebat. Hebat nggak? Belum, Pak. Hebat dong. Kok nggak hebat? Kok ragu-ragu sih? Hebat lah. Saya sama Pak Utew aja belum punya bawahan sebanyak itu. Iya, 20 orang lah, hebat lah. Briefing 20 orang, keren. Berarti gajinya keren juga. Iya enggak? Enggak, Pak. Biasa saja. Ya, mudah-mudahan gajinya keren juga ya. Mudah-mudahan Amin. nanti kamu lebih sukses lagi, oke? Kemudian, Amin, tadi apa namanya masalah-masalah yang kamu kemukakan tadi, coba kamu masukkan ke dalam latar belakang masalah ya, karena di latar belakang masalah saya belum menemukan paparan tentang masalah. Masalah-masalah tadi kamu paparkan secara umum di bab 1 di latar belakang masalah. Oke? Ya, Pak. Kemudian teori tentang administrasi dan marketing dikembangkan lagi, jangan terlalu singkat, itu padat banget kamu di PR kamu. Ya. Kamu ngerti tentang ini nggak? Tentang apa namanya konsep inti marketing nggak? Konsep inti marketing. Maksudnya inti dari marketing tersebut? Iya, konsep inti marketing itu apa? Gitu. Ini pemasaran, jual beli, mencari konsumen. Mencari konsumen. Ada nggak kamu kegiatan mencari konsumen dan di admin marketing ini? Kalau admin marketing tidak mencari konsumen, yang mencari konsumen manajer marketingnya. Admin marketing, seperti admin sampel itu cuma mengerjakan sampel yang diberikan dari konsumennya tersebut. Sampel yang diberikan contohnya apa? Sampel? Contohnya kalau konsumen memberikan sampel celana jeans, dia biasanya memberikan standaran juga. Ada proses mau proses hand brush, whisker, atau bleaching, itu nanti kita merincikan proses tersebut, baru memberikan ke operator mau dicuci seperti apa. Berarti kamu nggak terjun langsung di dalam kegiatan operasional marketingnya? Iya. Oh, hanya di apa namanya di adminnya saja ya? Iya, di admin. Tapi kalau untuk kegiatan supporting marketing ada nggak? Supporting marketing? Iya. Tidak, admin sampel cuma mengerjakan dari itu aja sih, Pak. Kegiatan administrasi. Oke. Kemudian itu ya, tambahkan apa namanya konsep atau teori tentang marketing sampai dengan adanya apa namanya fungsi-fungsi marketing itu harus kamu bisa jelaskan juga ya. Kemudian kalau bisa ada ini, kalau penjualan dengan marketing, tapi nggak perlu. Nah kemudian tambahkan poin khusus tentang tugas dan tanggung jawab admin marketing menurut para ahli. Di bab 2 kamu sekarang ada 2 titik berapa terakhir? Bab 2.3. Oke, berarti tambahkan 2.4 tugas dan tanggung jawab admin marketing menurut para ahli atau para pakar. Cari teorinya, cari konsepnya. Kemudian tugas dan tanggung jawab itu sama apa beda sih? Menurut Tigris? Tugas dan tanggung jawab. Menurut saya berbeda. Tanggung jawab itu yang harus ditanggungjawabkan oleh admin tersebut. Kalau tugas itu yang dilakukan. Oke. Mana yang lebih tinggi antara tanggung jawab dengan tugas? Tanggung jawab. Tanggung jawab berarti turunnya adalah tugas ya? Begitu ya? Iya. Oke. Nah, kemudian sebenarnya saya lebih tertarik ketika kamu menganalisis sebenarnya
tugas, dan apalagi kamu posisinya seorang admin marketing ya, yang punya bawahan 20 orang. Saya kepingin tuh kamu menganalisis tugas dan tanggung jawab admin marketing. Jadi analisis ya. Bisa nggak? Saya tantang, kamu mau nggak? Saya kasih tantang. Kalau kamu mau, saya kasih nilai bagus. Analisis tugas dan tanggung jawab admin marketing, atau evaluasi tugas dan tanggung jawab admin marketing. Kamu kan sudah jadi bos di situ, masa iya nggak bisa analisis? Gimana? Oke, kamu ragu. Jawab ya. Ragu, Pak. Oke. Kemudian yang kamu harapkan dari perusahaan ini apa? Saran dan masukan kamu? Saran dan masukan. Tanggung jawab admin ini. Saran dan masukan. Atau ada nggak di dalam dokumen tugas dan tanggung jawab admin marketing? Ada nggak yang termuat dalam dokumen? Rincian tugas dan tanggung jawabnya dalam dokumen dari perusahaan gitu, Pak? Ya, betul. Enggak, tidak ada, tidak diberikan. Ini berarti tugas yang kamu catat ini hanya dari observasi kamu ya? Iya, betul. Nggak ada standar di dalam dokumen itu, nggak ada? Nggak ada. Berarti perusahaan ini, tapi kan perusahaan ini gede ya, banyak karyawan, tapi nggak ada SOP-nya ya? Masa iya nggak ada SOP-nya perusahaannya? Kalau laundry kurang sih, Pak. Standar juklak atau juknis nggak ada? Iya, kalau laundry kadang masih kurang SOP-nya. Dia tidak petunjuk teknis atau juknis? Laundry tidak ada. Nggak ada? Nggak ada kalau laundry. Berarti nggak ada ini ya, apa namanya, P3K untuk keselamatan, nggak ada ya? Maksud saya ada dokumen untuk apa namanya, menjaga keselamatan, itu nggak ada juga? Kalau untuk yang keselamatan kerja ya? Ada, tapi dia untuk staff saja. Staff aja, nggak berlaku ke semua orang? Enggak. Yang lain nggak berisiko ya, tapi yang berisiko staff. Kayak ya BPJS dia kasih sama staff yang sudah karyawan di laundry, karyawan. Bukan BPJS, maksudnya apa namanya, dokumen tertulis yang mengatur itu. Misalnya kayak SOP kan dia akan mengatur standarisasi tuh. Kalau standarisasi dan SOP dia laundry bikin, tapi khusus untuk bayar saja, untuk pengecekan audit saja, tidak diberlakukan untuk dalam proses pekerjaan. Oh, nggak ada ya? Enggak. Nah, itu nanti kamu masukin ke dalam saran kamu tuh, supaya kerja lebih tertata lagi, lebih rapi lagi tugas dan tanggung jawab admin ini, maka kamu sarankan untuk dibuatkan SOP, standar operasional prosedurnya, biar pekerjaannya terstandar. Nanti kan kalau tidak mengerjakan sesuai SOP kan berarti udah nggak standar. Ya. Kita bisa tahu, kita bisa evaluasi langsung tuh. Oh, ini nggak bagus, nggak beres nih pekerjaannya, nggak bagus. Jadi pekerjaan kamu tuh bisa diukur dari SOP itu. Atau paling tidak ada petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, atau juknis atau juklak. Tapi saya nggak yakin ya kalau nggak ada SOP sama juknis atau juklak di perusahaan. Coba kamu tanya direktur kamu gitu. Coba kamu tanya ya. Kalau ada nanti kamu bisa apa namanya, bisa lampirkan, itu menjadi poin tambah buat kamu. Saya pikir itu Pak Utep, saya kembalikan ke Utep. Baik, terima kasih Pak Tabah. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya, Tigris. Iya, Pak. Ya, apabila bisa menjawab 3 pertanyaan dari saya, ya maka saya akan luluskan kamu. Siap ya? Ya, Pak. Luluskan, Pak. Oke, pertanyaan pertama. Untuk di daftar pustaka, ya, marginnya itu berapa? Tolong jelaskan. Tigris? Ya. Ya, untuk di daftar pustaka itu marginnya berapa? Marginnya 1,5.
Margin itu yang rataan Kanan atas, kiri. kiri, kanan, bawah. Berarti salah ya Putep ya? Salah. Nggak Salah. lulus berarti. Jangan. Jangan. Pertanyaan saya udah satu salah. Tinggal 2 lagi ya. Ada lagi. Oke, marginnya berapa? Top, berapa top? Left, right button, berapa? Top 1, left 1,5. Salah. Gimana kamu? Saya share screen dulu nih, lihat nih. Salah lagi ya. Masa? Kalau kayak gini ya, nggak enak dilihatnya. Waduh, ini marginnya kan harusnya disesuaikan ya. Sayang penulisannya sudah bagus ya, tapi marginnya yang nggak disetting. Jadi topnya itu adalah 4, left-nya adalah 4, right button-nya adalah 3 ya, right bottom ya. Paham ya? Ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Konten dari abstrak itu apa saja? Isi dari abstrak ya, apa saja? Tolong disebutkan. Isi dari abstrak itu rumusan masalah, isi, tujuan, manfaat. Betul, tapi nggak ada manfaat ya. Rumusan masalah, tujuan, kemudian saran. Ya, tolong nanti diperbaiki ya abstraknya ya. Abstrak itu jangan 3 paragraf. Abstrak hanya 1 paragraf. Spasinya berapa? 1,5. 1. Ya, ya. Spasinya 1. Tolong dicatat. Ya, abstrak itu kontennya ya jangan sampai 3 paragraf. Bikin 1 paragraf saja. Ya, dengan ketentuan isinya 1, ada tujuan. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Yang ketiga ada metode, ya. Yang terakhir adalah hasil. Oke, abstraknya berantakan. Tolong diperbarui, kontennya harus yang itu ya. Oke, saya tanya. Pertanyaan selanjutnya. Metode penelitian yang digunakan tuh apa? Metode. Metodenya apa? Ada metode, ada teknik ya. 2 hal yang berbeda. Tadi kan kamu tuh melakukan penelitian ini observasi. Itu kan salah satu tekniknya ya. Kemudian wawancara. Melakukan dokumentasi, wawancara. Wawancara, dokumentasi. Itu teknik pengumpulan datanya kan? Nanya ke perusahaan lah, minta struktur organisasi lah, minta SOP lah, dan lain-lain. Itu teknik pengumpulan data. Ya. Metodenya apa? Metodenya secara Secara apa? Pembukuan. Oke. Karena nggak kejawab, PR buat kamu. Ya, tanya juga Pak Dirman, metode ini apa yang tepat? Diskusi lagi. Ya. Jangan ngejawabnya berarti nggak lulus Pak Utep. Ya, salah semua. Belum. Enggak, 2, yang 1 ada yang benar. Iya banyak salahnya, berarti nggak lulus. Hanya Pak Dirman. Ya, kalau udah jawabannya udah ada, nanti saya ACC setelah revisi ya. Kalau jawabannya belum ada juga, saya nggak ACC. Metode ya dalam penelitian kamu itu ya. Kalau tadi kan mengumpulkan data tuh, teknik mengumpulkan data ya. Jangan disamain, itu 2 hal yang berbeda ya. Oke. Kemudian pengesahan tugas akhir dan surat, ini hal-hal yang harus kamu revisi ya.
pengesahan tugas akhir dan surat pernyataan keaslian tugas akhir, tolong diketik ya. Nah, Surat ini kan pernyataan. bukan screenshot, apa namanya, di-scan ya? Iya, di-scan. Oh, nggak boleh lah, diketik ya. Ya, Ya, baik Pak. lagi tuh tanda tangannya, tanda tangan digital ke Pak Dirman. Ya, Ya, baik. jangan di ini nggak sesuai dengan pedoman, nggak sama juga hurufnya, ya. Kemudian halamannya juga, terus ada keterangan foto scanner juga, ya. Nah, Ya. kayak apa gitu, tugas akhir tuh karya ilmiah kayak semacam laporan gitu. Ya, jadi Ya, tolong diketik. pernyataan keaslian dan pengesahan tugas akhir, ya pengesahan tugas akhirnya sudah betul, ini diketik. Yang belum ini adalah yang bagian surat pernyataan keaslian ya. Nah, cuman yang jadi masalah adalah pengesahan naskah tugas akhir ini. Oh, ada, saya tampilkan juga nih. Bentar. Nah, ini kamu ada yang kurang juga, jurusannya nggak ada, tapi judulnya dibikin 2 juga. Kenapa banyak banget ini? Nggak puas 1 ya? Hah? Ibu Pak. Typo. Masuk typo. Ya, Ini kok 2? Kenapa 2 judulnya? Pengesahan naskah tugas akhir. Ada lagi di bawahnya. Oh, iya, saya scan. Ya, harusnya saya hapus. Oke, berarti di ini ya, di apa namanya, diketik ulang. Ya. Ya. Ukuran dan jenis hurufnya tolong disesuaikan. Kemudian ditambahkan jurusan, di sini belum ada nih. Setelah NIM itu ada jurusan yang terbaru, Pak Tabah gitu ya, yang update terbaru ya. Betul. Setelah NIM ada jurusan. Jurusan kamu apa, jurusan kamu nih? Administrasi perkantoran. Salah. Administrasi bisnis. Itu prodinya. Ya, itu konsentrasi perkantoran. Iya, konsentrasinya udah betul, prodinya udah betul, jurusannya. Jurusan apa? PR itu ya, tambahin tadi Pak Dirman. Iya, jurusan ditambah. Pak Dirman, saya jurusan apa sekarang gitu. Ya, PR 2 tuh ya. Nah, bukan jurusan bahasa Inggris. PR-nya banyak. Iya, takutnya jurusan bahasa Inggris. Salah dong Pak, saya. Nah, sama juga nanti kalau di pengesahan nanti dikasih ya sama apa namanya, sama tim akademik ya. Nah, nanti tolong yang ini diperbarui ya, surat pernyataan keaslian diketik. Ya. Materai tempel di situ, kamu bubuhkan tanda tangan, nggak ada NIM juga tuh. Ya, NIM-nya hilangin ya, cukup nama kamu aja, Tigris Felani. Nah, tangan di situ ya, nanti kalau sudah mau di hardcover. Kemudian abstraknya, ya abstraknya lihat judulnya, masa nggak center sih? Center lah. Iya Pak. Tahu kan center kan, tengah-tengah. Di tengah. Ya, Tigris Felani udah itu. Kemudian gak usah 3 paragraf, itu ngapain gitu loh. Nah, bikin 1 paragraf ya. Oke, tadi kontennya ada apa aja? Isi dari abstrak itu apa? Tadi kamu catat ada tujuan, rumusan masalah, metode, dan hasil. Nah, hasilnya itu harus menjawab research question ya. Hasilnya harus menjawab rumusan masalah. Ya. Nah, itu kan tinggal copy paste aja kamu yang simpulan bab 5 ke sana ya. Oke. Kemudian kata kuncinya tolong nanti dibuatkan ada tugas, koma, bukan langsung dan. Ya. Tugas, tanggung jawab, admin marketing. Nah, ini dibuat italik ya. Tahu italik? Apa italik? Italik. Ya. Miring. Garis bawah. Miring Pak, garis bawah. Garis bawah. Ada aja italik garis bawah. Miring. Miring Pak. Aduh, ini salah Pak. Lama lucu atau enggak nih? Saya bingung nih. Enggak salah ya. Oke. Surat keterangan observasi dari kampus. Kamu tuh melakukan observasi dari perusahaan aja, yang dari kampus pindahin ke itu ya, ke lampiran ya. Pindahin ke lampiran. Jadi surat keterangan observasi dari perusahaan aja yang di depan, yang sisanya yang
apa namanya, keterangan bebas pustaka, kemudian minta izin untuk observasi, pindahin ke belakang ya lampirannya. Ya. Paham ya? Oke. Bentar. Ya, daftar isi apaan sih? Halaman judul maksudnya apaan? Cover. Nah, cover nggak usah lah, dihitungnya dari pengesahan. Ya, pengesahan tugas akhir tuh 1, tolong sesuaikan nomornya ya. Hapus tuh halaman judul tuh. Nggak ada. Ya, jadi pengesahan tugas akhir. Oke, mulainya dari situ. Bentar. Kemudian bab 2-nya saya suka ya. Kutipannya rapi. Oke. Ya. Ya, udah oke kalau untuk yang citation udah oke. Kemudian tinggal yang abstrak itu ya. Abstrak itu yang harus diperbaiki apa tadi? Tigris, abstraknya yang harus diperbaiki apanya tadi? Sorry, daftar pustaka yang harus diperbaiki apanya? Saat itunya marginnya. Ya, marginnya jangan sampai recol kayak gini ya. Ada yang pendek, ada yang panjang gitu ya. Nah, disesuaikan ya. Penulisannya sudah oke ya, sudah sesuai. Alfabet juga ya. Oke, udah oke. Kemudian biodata penulis biasanya dikasih foto ya. Nah, kamu kalau itu coba dikasih tuh. Biar ya Pak, saya kasih foto. Gitu, ya. Oke. Ya. Baik. Itu saja ya, Tigris. Oke, nanti ada juga apa namanya? Form revisi ya. Nah, di situ ada poin-poin yang harus kamu harus kamu perbaiki yang mana saja ya. Nah, nanti secepatnya untuk direvisi, jangan lama-lama ya, karena waktunya cuma 2 minggu. Nanti Bu Hilda akan menginformasikan kapan due date untuk mengumpulkan atau harus selesai revisi. Ya. Yang pertama yang harus kamu lakukan, hubungi dulu Pak Tabah, penguji ahli. Sudah selesai dari Pak Tabah, baru ke saya ya. Oke, Tigris, itu saja. Coba closing dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Ini kesempatan terakhir ya. Kalau bahasa Inggrisnya bagus, saya lulusin. Kalau enggak, ya sudah, mohon maaf ya. Ya, lulusin Pak. Okay, thank you very much. That's all about my presentation. Thank you for your advice from your suggestions. Thank you very much for everything. Thank you, Mr. Ya, oke. Suggest tadi apa? Suggest gitu mungkin. Ya, suggest. Ya, dulu siapa enggak ini? Sugesti. Dosennya siapa? Pak Dirman. Ya, Pak Dirman. Pak Dirman. Dosen bahasa Inggris. Ada, ntar sampaikan Pak Dirman lah. Lulus apa enggak nih, Pak Ustaz? Ya? Lulus apa enggak nih? Lulus. Belum, agak berat. Belum tentu ya, belum tentu. Ya. Nanti aja nanti jam berapa tuh? Jam 5 ya? Jam 5 nanti pengumumannya. Ya, thank you Tigris ya. Iya. Ya, terima kasih. Iya, Tigris, sudah selesai sidangnya ini sekarang. Jadi nanti selesai ini kamu langsung upload untuk foto yang ijazah ya. Sudah foto kan kemarin ya? Sudah. Sudah. Nanti terus juga surat pernyataan mahasiswanya yang ditandatangan di atas materai 10.000 itu juga jangan lupa diupload. Uploadnya berbarengan dengan foto yang ijazah itu ya. Baik. Oke, linknya sudah saya kirimkan yang di grup. Iya, ada di grup. Oke, ya. Sebelum keluar mungkin foto dulu Tigris, tapi ini PowerPoint-nya tolong di-close dulu ya. Iya.